Halo semuanya, kami dari kelompok 8 Sistem Informasi Akuntansi, kelas C4 Akuntansi, saat ini akan menjelaskan materi tentang bagan alir atau flowchart. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Jaina Margareta Ante. Yang kedua ada Priscilia Yulia Mema, dan yang ketiga ada Rizka Maunde. Pengertian bagan alir atau flowchart. Bagan alir atau flowchart merupakan ilustrasi visual yang menggambarkan alur kerja atau proses dan solusi dari suatu studi tentang sebuah masalah. Setiap alur digambarkan dalam sebuah diagram yang saling terhubung. Tujuan bagan alir atau flowchart. Bagan alir atau flowchart memiliki tujuan untuk memberi gambaran suatu tahapan penyelesaian pada suatu masalah dengan sederhana, jelas, rapi, dan tentunya terurai dan bisa menggunakan berbagai simbol-simbol standar. Fungsi bagan alir atau flowchart. Secara umum, fungsi bagan alir atau flowchart adalah untuk memberikan sebuah gambaran alur pengerjaan atau proses. Proses digambarkan melalui bagan-bagan atau simbol agar informasi yang disajikan lebih mudah dipahami. Kegunaan bagan alir atau flowchart. Bagan alir atau flowchart memiliki kegunaan antara lain: yang pertama, mempresentasikan suatu algoritma atau proses tertentu yang rinci dan rumit dengan simbol-simbol tertentu sehingga mudah dipahami. Yang kedua, menyederhanakan program yang kompleks dan rumit. Yang ketiga, memberikan pemahaman kepada tim untuk menggunakan flowchart sebagai metode mengumpulkan data, mendeteksi masalah, dan mengembangkan perangkat, dan lain sebagainya. Yang keempat, flowchart berguna untuk merancang proses baru atau menambahkan fitur tambahan. Dan yang kelima, diagram alir atau flowchart dapat memudahkan komunikasi anggota satu dengan yang lainnya sehingga meminimalisir kesalahpahaman pada sebuah tim. Ada 5 jenis flowchart sesuai dengan karakteristik pengguna. Antara lain, yang pertama, flowchart dokumen. Jenis flowchart ini berguna untuk menelusuri alur suatu form dari satu bagian ke bagian lainnya. Penelusuran mencakup bagaimana laporan diproses, disimpan, dan dicatat. Yang kedua, flowchart program. Ada 2 jenis diagram alur program, yaitu flowchart logika program dan diagram alur program komputer yang terperinci. Flowchart ini untuk menggambarkan prosedur proses program secara detail. Yang ketiga, flowchart proses. Flowchart proses adalah cara untuk menggambarkan teknik industri. Caranya adalah dengan menganalisis dan membuat rincian langkah-langkah dalam suatu proses atau sistem. Yang keempat, flowchart system. Flowchart system untuk menampilkan proses kerja yang berlangsung dalam sistem secara keseluruhan. Selain semacam itu, flowchart ini dapat mengurai urutan setiap prosedur dalam sistem. Dan yang kelima, flowchart skema. Flowchart skema dapat menampilkan alur prosedur suatu sistem. Fungsinya hampir sama dengan flowchart sistem, tapi diagram alur skema menggunakan simbol untuk menggambarkan alir. Di samping itu, flowchart skema juga menggunakan peralatan komputer dan gambar untuk memudahkan membaca. Simbol-simbol flowchart. Yang pertama, flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connecting line. Yang kedua, simbol manual input, simbol untuk pemasukan data secara manual, online, atau keyboard. Yang ketiga, terminator symbol, yaitu simbol untuk permulaan start atau akhir dari suatu kegiatan. Yang keempat, simbol preparations, simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam store. Yang kelima, connector symbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Yang keenam, simbol predefined process, simbol untuk pelaksanaan suatu bagian subprogram prosedur. Yang ketujuh, connector symbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Yang kedelapan, simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya.
Yang ke-9, processing simbol. Simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Yang ke-10, simbol disk and online stored. Simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Ke-11, simbol manual operation. Simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Yang ke-12, simbol magnetic tape unit. Simbol yang menyatakan input yang berasal dari pita magnetik atau output yang disimpan ke pita magnetik. Yang ke-12, simbol destination. Simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Ke-13, simbol fetch card. Simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Ke-15, simbol input-output. Simbol yang menyatakan proses input dan output tergantung dengan jenis peralatan. Yang terakhir, simbol dokumen. Simbol yang menyatakan input yang berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output yang dicetak ke kertas. IPO atau HippoChart. IPO dan HippoChart digunakan terutama oleh personel pengembangan sistem untuk membedakan tingkat detail sistem yang dijelaskan dalam bagan alur. Bagan IPO dapat digunakan untuk memberikan deskripsi naratif tentang masukan yang diperlukan untuk menghasilkan keluaran sistem yang diinginkan. Bagan himpun berisi 2 segmen bagan hierarkir yang memfaktorkan tugas pemrosesan dalam berbagai modal untuk sub-tugas dan bagan IPO untuk menjelaskan persyaratan IPO setiap modul. Oke, materi selanjutnya yaitu System and Program Flowers. Sistem flowers digunakan oleh auditor dan personal sistem. Sistem flowers mengidentifikasi keseluruhan atau alur operasi yang luas dalam suatu sistem. Sistem flowers menunjukkan dari mana input berasal, urutan dan mode, atau manual atau mesin, pemrosesan, dan disposisi output. Program flowers digunakan terutama oleh personal pengembangan sistem. Program flowers atau disebut juga block flowers lebih rinci berkaitan dengan fungsi pemrosesan individu daripada bagian alir sistem. Sistem flowers dikaitkan dengan phase analisis proyek, sistem, dan program flowers dengan phase design. Program flowers adalah langkah desain antara desain sistem secara keseluruhan dan pengkajian sistem untuk pemrosesan komputer. Logical Data Flow Diagrams, Logical Data Flow Diagrams atau Data Flow Diagrams atau keduanya disingkat sebagai DVD, digunakan terutama oleh personel pengembangan sistem dalam analisis sistem. DVD digunakan oleh analisis sistem untuk mendokumentasikan desain logis dari sistem yang memenuhi persyaratan pengguna. DVD memberi pengguna gambaran tentang konsekuensi analisis sistem tentang masalah pengguna. Maksud penggunaan DVD adalah untuk secara jelas memisahkan proses logis analisis sistem dari proses fisik desain sistem. Sistem analisis memberikan deskripsi logis kepada perancang atau pemrogram sistem yang kemudian merancang spesifikasi fisik. Analitik, dokumen, and forms distribution of flowers, bagian alir analitik, bagian alir dokumen, dan bagian distribusi penulis dapat digunakan. Untuk menganalisis distribusi dokumen dalam satu sistem, diagram alir analitik mengidentifikasi semua pemrosesan signifikan dalam aplikasi, meningkatkan tugas pemrosesan yang menerapkan kontrol. Semua kegiatan departemen pembelian dikumpulkan dalam satu kolom yang diberi judul. Sekian materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.